yang telah meneliti sekian tahun dan meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Kenapa sih tidak langsung aja tunjukkan memang ijazah palsu? Mungkin ada cara lain kita memberi maaf atau apa gitu. Orang peneliti kita, pejuang kebenaran itu, yang telah meneliti sekian tahun dan meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Kenapa sih tidak langsung aja tunjukkan memang ijazah palsu? Mungkin ada cara lain kita memberi maaf atau apa gitu. Tapi tidak bikin seluruh rakyat Indonesia jadi ikut bodoh, ikut bego semua, jadi ikut gila semua terus terang. Ya, 5 tahun berikutnya periode kedua Pak Jokowi ke rumah saya. Dikiranya saya mau balon lagi. Enggak Pak, wong Bapak sudah bagus, saya senang sekali dengan visi misinya Bapak, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Akbar CK. Awalnya mereka nantangin, semua ditantang. Kali ini mereka mulai melempem kayak ayam sayur, minta di SP3. Kasusnya Roy Suryo CS. Enak banget ya. Setelah bikin gaduh, bikin rusuh, fitnah, mengadu domba rakyat sama rakyat, di kasusnya ijazah Pak Jokowi yang selalu mereka goreng ini, ya kan? Tiba-tiba setelah mau mendekati pengadilan, mereka minta di SP3. Waduh, enak bener ya. Bahkan mereka mengaku-ngaku mendapat temuan baru terkait ijazah Pak Joko Widodo. Wah, nyalahin dekan UGM juga kali ini. Nah, Bung Ripai, pengacaranya Pak Jokowi, membungkam pengacara Roy Suryo CS di Gopur soal temuan-temuan baru si Tipa ini ya terkait ijazah Pak Joko Widodo. Panik nggak? Ya panik lah, dasar mereka panik. Makanya mereka mencoba mengulur-ulur waktu, mengatakan ada temuan baru lah, macem-macem lah, ya kan. Nah, bagi mereka yang masih percaya ijazah Pak Jokowi itu palsu, nah ini ada video nih, rival Pak Jokowi, Pak Purnomo namanya, pada saat Pilkada Solo tahun 2005 itu juga mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo, tapi kalah ya. Nah, kalau Pak Purnomo ini beranggapan ijazah Pak Jokowi itu palsu, udah pasti Pak Purnomo menggugat ya, karena Pak Purnomo ini juga orang UGM. Bukan hanya orang UGM, tapi dosen UGM ya. Bahkan masih aktif sebagai dosen pada saat itu. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Ini apa nih? Briefing dulu sebelum tebar hoax. Oi. Proses pelaporan pencemaran nama baik dan fitnah. Suseno. Laporan polisi itu dari awal menurut saya sudah cacat hukum. Kemudian 976 menurut Anda ya, nggak apa-apa. Saya lupa itu. Ya, 4 LP itu. Berarti berkas perkara itu tidak akan bisa maju karena tidak akan diterima di pengadilan nanti. Maunya dilakukan restoratif justice di situ. Mengapa penyidikan harus dihentikan? Jadi Termul di sana mengatakan menyerah, putus asa dan lain sebagainya. Justru kita ingin menggeser gawang yang sudah digeser. Gawang yang kita ingin geser adalah gawang pembuktian apakah ijazah itu palsu atau asli. Bukan pembuktian apakah Roy Suryo, Dr. Tifa, Risman melakukan pencemaran nama baik atau tidak, ujaran kebencian atau tidak, fitnah atau tidak. Karena itu very sesungguhnya setelah ijazahnya dibuktikan asli atau palsu. Udah dibuktikan, Repli, pembenaran kalian aja kalian ini ya kan. Andi Azwan tertawakan Roy CS yang minta SP3. Yang benar aja lah, sudah 8 bulan, berapa bulan ini kita lakukan penyidikan. Jadi kan kita lihat ya, yang saya katakan tadi, mereka ini sudah putus asa, sudah desperate untuk kita. Mau mana celah mana lagi untuk kita? Udah suruh prapit aja bang, suruh prapit aja. Kita tantang dari dulu minta prapit aja lah. Tapi nggak berani mereka prapit. Berani juga. Apalagi Abang Repli Harun kan selalu menghindar untuk prapit untuk itu. Prapit kau, prapit kau. Iya, harusnya begitu dong. Ya, sebagai seorang dokter yang katanya ahli hukum ya prapit, ya kan? Jadi intinya pada kita semua adalah inilah kemenangan rakyat Indonesia, ya. Gerakan Nusantara Raya ini yang dari elemen-elemen masyarakat ini menyuarakan suara rakyat Indonesia yang silent majority ini, ya, yang selama ini
mereka berteriak-teriak. Setiap hari ada konferensi pers dan mengatakan sesuatu hal ya yang membuat kita itu adalah kebohongan-kebohongan. Pertama kali keluar spesimen ijazah Spesimen lagi. official secara resmi ya dikeluarkan Spesimen oleh terbaru. Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Banyak detail-detail yang akan saya sampaikan, yang akan kami sampaikan, yang belum pernah kami sampaikan selama ini. Itu aja argumen Sengaja kalian. kami simpan sampai spesimen yang terakhir itu keluar. Spesimen terakhir keluar. Ini bilang akhir, nanti ada lagi tuh. Ada lagi. Ini berarti bukan yang terakhir nanti ini. Udah biasa mereka kayak gini ya. Ijazah Jokowi itu adalah ijazah palsu. 3 orang peneliti Ini lagi kita, nih, pejuang itu, Purnawirawan yang telah pendukung meneliti sekian Gabah. tahun dan meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Kenapa sih tidak langsung aja tunjukkan memang ijazah palsu? Mungkin ada cara lain kita memberi maaf atau apa. Beri maaf Tapi Pak tidak Jokowi. bikin Nggak kebalik bos. seluruh rakyat Indonesia jadi ikut bodoh, ikut bego. Purnawirawan non-job kayak gini nih. Gila semua, terus terang ini nggak masuk akal. Ijazah kok sampai 8 versi masih belum bisa menentukan apakah ijazah itu palsu atau ijazah asli. Ini sudah menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa kedaulatan hukum kita sudah dirampas ya oleh penguasa. Saya dulu kan 2005 kan juga nyalon. Saya Pak Jokowi juga nyalon. Saya tadinya kan tidak punya kegiatan politik, dibawa oleh PAN itu waktu. Saya kalah, saya nomor 2, ada 4 calon itu waktu. Pak Jokowi Tuh dengerin. kita Nih. rangkul langsung, kita ucapan selamat ya. 5 tahun berikutnya periode kedua Pak Jokowi ke rumah saya, dikiranya saya mau balon lagi. Enggak Pak, wong Bapak sudah bagus, saya senang sekali dengan visi misinya Bapak kayak gitu. Saya enggak balon lagi. Saya sementara tetap aktif sebagai dosen kan di UGM. Nah pada saat beliau jadi gubernur kan AD2 kosong, AD1 naik jadi AD2 naik jadi AD1 Pak Rudi. Saya dikontak termasuk oleh Pak Jokowi, oleh partai, mau ngisi sebagai AD2 kayak gitu. Saya kaget. Dulu berseberangan kok sekarang jadi rangkulan ya mesra. Tapi saya merasa karena visi misinya sama dengan niat saya ngabdi, saya bersedia. Jadinya saya dicalonkan oleh PDI Perjuangan, dibawa ke DPRD, pilihan saya terpilih. Itu yang pertama ya. Periode kedua saya tetap merasa cocok dengan Pak Rudi, maju lagi sampai periode kedua. Dan mohon diingat, saya kira hanya Solo yang kalau pemilu kada kedua pasangannya tetap sama, itu hanya di Solo loh. Sebagai contoh secara nasional hanya di Solo aja. Biasanya mesti ganti balik ke bupati, wakilnya ganti. Tapi di Solo tidak, karena kita merasa cocok. Saya merasa betul-betul cocok untuk pengabdiannya kepada masyarakat. Tuh ya, kalau ijazah UGM Pak Jokowi palsu, pasti Pak Purnomo lawan Pak Jokowi saat pilihan wali kota Solo 2005 pasti mengetahui karena dia seorang dosen Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Tuh, ini dosen nih, rival Pak Jokowi di Pilkada Solo 2005. Mereka disitulah ada kejanggalan-kejanggalan baru lagi muncul. Oke, dengan kejanggalan-kejanggalan baru ini Bang Rifai, ini terkesan mengada-ngada nggak sih? Ada lagi, sampai bekas lipatan, ada beleberan tinta saja, ini dipermasalahkan. Ya, pertama sebenarnya kalau kita ikuti dari pemberitaan yang muncul kan, ternyata apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan Pak Roy beda dengan Bang Bonatua. Kalau Bang Bonatua sebagai pihak pemohon dan pihak yang menerima legalisir ini 3 lembar, 3 dokumen ya, dia menyatakan justru isinya identik. Ya. Tapi soal ukuran dan segala macam memang beliau tidak mendalami karena bukan tupoksinya. Tapi di sisi lain beliau menyatakan substansi ketiga legalisir ini identik yang diperoleh dari masa-masa pilkada maupun pilpres yang berbeda ya. Ini kan sebenarnya menjadi fakta menarik. Artinya apa? Bahwa selama ini Pak Jokowi selalu memenuhi persyaratannya saat mengikuti pilkada maupun pilpres.
Ijazah Pak Jokowi berkali-kali berulang-ulang dilegalisir oleh UGM. Artinya UGM sendiri sudah pernah melihat ijazahnya dan sudah mengesahkan melalui legalisir. Bagaimanapun legalisir sebagai pertanggungjawaban UGM terhadap keabsahan dari fotokopi ijazah Pak Jokowi, dan itu berulang-ulang. Lalu yang ketiga juga yang menarik di sini adalah sebenarnya kan kalau kita kembali ke 2005, sekarang kan lagi mendalami lagi 2005 di Solo, kita ikuti saja, biar saja. Bahkan sebenarnya dokumen-dokumen itu sudah diambil kok oleh Barreskrim maupun Polda gitu ya. Nah sekarang bahwa di 2005 ini satu logika yang sebenarnya bisa ikuti. 2005 itu Pak Jokowi bukan siapa-siapa loh, ya. Masyarakat biasa, pengusaha ikut pilkada. Lawan apa? Waktu itu kontestannya ada 4. Ya, bahkan salah satunya adalah dosen farmasi UGM. Ya, lihat, silakan dilihat langsung di linknya KPUD Solo ya. Kalau saat itu Pak Jokowi menggunakan jasa palsu, sudah pasti digugat, pasti digugat. Beliau belum kena Kapolri, belum kena Panglima. Nyatanya tidak ada persoalan berulang-ulang. Ini juga menjadi fakta bahwa selama ini jasa beliau yang menyebar di seluruh KPU maupun KPUD itu valid, disahkan oleh UGM dan tidak pernah ada persoalan. Oke, jadi intinya yang Anda ingin katakan bahwa kali ini hanya mengada-ngada aja tudingan-tudingan yang disampaikan. Lagi, ada spesimen baru oleh Dr. Tiva tadi kalau saya lihat sekilas, dia kan membedakan objek yang berbeda, membandingkan objek yang berbeda. Dia bilang oke, nggak ada masalah dibandingkan dengan yang ada lipatan di Barreskrim. Sebenarnya pertanyaannya, beliau tahu nggak itu dokumen dari mana? Itu arsip UGM. Nah, pertanyaannya apakah dulu sempat dilipat dulu fotokopinya lalu terbuka, itu kan persoalan lain. Karena lagi-lagi loh. Ini kan dari fotokopi, mesin fotokopi berbeda-beda, belum mesin scan berbeda-beda. Bisa saja terjadi ada perubahan-perubahan terkait dengan penggunaan alatnya gitu ya. Melihat asli tidak, sebenarnya paling sah itu adalah apa? Lihat ijazah asli Pak Jokowi, lakukan tes kertas, tes tinta, tes huruf, semua ukurannya dibandingkan dengan ijazah yang terbit saat itu yang paling sah gitu ya. Jadinya tudingan-tudingan ini tidak beralasan begitu ya bahwa ada Nah, inilah video kita, kayaknya silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, rival Pak Jokowi di 2005, Pak Purnomo ya yang kalah dengan Pak Jokowi itu sudah menggugat. Gak tanggung-tanggung, rivalnya Pak Jokowi, Pak Purnomo itu juga dosen ya, dosen di UGM, masih aktif lagi waktu nyalon. Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.